Anda masih menyaksikan Tourism News bersama saya Michael Hutamajaya. Pemirsa, pandemi COVID-19 telah berada di Indonesia lebih dari setahun. Berbagai industri termasuk industri pariwisata terkena imbasnya. Akibat pandemi COVID-19, masyarakat jadi enggan untuk pergi keluar, sehingga wisata menjadi sepi, khususnya di ibu kota. Namun seiring berjalannya waktu juga masyarakat mulai membiasakan diri dengan adanya pandemi COVID-19. Mereka bisa tetap keluar walau harus mematuhi protokol kesehatan. Lantas bagaimana nasib wisata ibu kota saat ini? Simak wawancara saya bersama Farid Mardianto dari Jakarta Good Guide. Baiklah pemirsa, saat ini saya telah terhubung dengan Pak Farid Mardianto. Halo Pak Farid, selamat malam. Selamat malam, Michael. Apa kabar? Ya baik Pak. Nah Pak Farid di sini berprofesi sebagai tour guide ya Kak. Mungkin sudah Iya, berapa betul. lama menekuni bidang ini? Saya mendapatkan lisensi jadi pramu wisata itu di tahun 2012 dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Jadi kalau dihitung udah berapa tahun tuh ya? 9 tahun ya? 9 tahun ya Pak. Ya, Oke, Pak Farid juga di sini tergabung dari komunitas Jakarta Good Guide ya. Sebelumnya boleh sedikit diceritakan tentang komunitas Jakarta Good Guide itu apa dan sudah sejak kapan komunitas ini berdiri? oke, baik. Terima kasih, Michael. Komunitas Jakarta Good Guide ini sebenarnya adalah sekumpulan pramu wisata yang berlisensi dari DKI Jakarta dan juga tergabung di Asosiasi Himpunan Pramu Wisata Indonesia, divisi Jakarta. Lalu kami memutuskan untuk membuat satu program berwisata di kota Jakarta, dengan programnya itu adalah awalnya Jakarta Walking Tour alias tur berjalan kaki di beberapa area di kota Jakarta. Itu pertama kali saya memulainya itu hanya berdua ya, sebarengan sama teman saya. Jadi saya sebenarnya adalah co-founder. Kita memang menargetkannya adalah untuk para turis asing. Makanya, rute-rute dari wisata Jakarta Walking Tour, Jakarta Good Guide ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris gitu dan memang rute-rute yang biasa dilewati atau yang biasa turis asing tuh, ingin lihat gitu. Seperti, rute pertama dari Jakarta Good Guide ini adalah kayak city center atau di sekitaran, Monas. Di 2014 berkembang, 2015 kita akhirnya 2016 kita juga punya akhirnya semakin banyak guide karena semakin banyak peserta. Nah kemudian di 2016 ini justru ada sedikit anomali karena lebih banyak peserta yang ikut itu adalah para orang-orang lokal alias orang Indonesia, baik itu dari Jakarta sendiri ataupun dari luar kota. Makanya kemudian Jakarta Good Guide ini sekarang sudah mempunyai 11 pramu wisata dan kenapa? Karena memang akhirnya setiap minggunya ini banyak sekali orang lokal yang ikut dan kita juga akhirnya semakin mengulik rute-rute wisata, bukan hanya rute wisata mainstream saja seperti Monas, Kota Tua ataupun Glodok, tapi mulai ke rute-rute yang kira-kira anti mainstream yang orang lokal tidak tahu tapi kemudian punya cerita. Memang program kita itu adalah core intinya, mainnya adalah walking tour dengan sistem PSU Wish. PSU Wish ini adalah bayar sesuai dengan kepuasan setelah para setelah para wisatawan ini mengikuti turnya gitu. Oke. Nah Pak, saat ini kan kita juga sudah setahun lebih ya berada di situasi pandemi COVID-19. Nah, Betul. kalau menurut Pak Farid, apa saja sih perbedaan yang sangat kontras terlihat di antara situasi normal dengan situasi pandemi? Sebenarnya wisata, kegiatan wisata ini kan tidak hanya masalah jumlah wisatawan ya. Kegiatan wisata ini sangat berpengaruh sekali, kepada masyarakat luas gitu. Bukan hanya saya sebagai pramu wisata, karena kalau misalnya kita nih kami sebagai pramu wisata, jelas sekali kami kehilangan lapangan pekerjaan gitu, karena udah setahun ini tidak ada turis asing gitu, sehingga akhirnya kita harus para pramu wisata ini harus, berkreasi bagaimana supaya, kita bisa menciptakan tur-tur yang aman gitu. Makanya kita bikin tur virtual dan segala macamnya. Tapi sebenarnya kan juga berdampak langsung terhadap ekonomi dari satu kota atau bahkan satu negara itu sendiri. Makanya Indonesia menurut saya juga salah satu yang sedikit agak panik gitu ya ketika pandemi ini terjadi dan border-border ditutup dan juga, negara-negara asing melarang para, citizens-nya ataupun warga mereka untuk berwisata atau bepergian. Kenapa? Karena pariwisata di Indonesia itu sudah menjadi salah satu, penopang dari pemasukan,
pemasukan negara gitu. Bahkan bisa dibilang tahun 2018 kalau tidak salah menjadi pemberi pemasukan negara kedua terbesar gitu. Nah, ini yang membuktikan bahwa bukan hanya tidak ada wisatawan, tapi ekonomi atau roda ekonomi akhirnya jadi stuck gitu, akhirnya mandek. Karena, jujur saja satu kota itu tidak bisa mengandalkan wisatawan-wisatawan dalam negeri saja gitu, kayak contohnya mungkin Bali gitu ya, tidak bisa mengandalkan hanya wisatawan dari Indonesia aja gitu. Seberapa pun banyaknya wisatawan Indonesia yang akhirnya ke Bali, itu tuh hanya hanya sekian persen dari banyaknya wisatawan asing sebenarnya yang masuk ke dalam, Bali, ya. Oke, kemudian seiring berjalannya waktu juga karena masyarakat pasti kan ada rasa bosan dan ingin rekreasi, akhirnya yang sebelumnya pemerintah menutup tempat wisata, akhirnya membuka kembali ya tempat wisata. Nah, menurut Betul. pendapat Pak Farid sebagai pelaku pariwisata itu seperti apa? Apakah langkah yang dilakukan sama pemerintah ini sudah dibilang sesuai gitu? Karena kan kita melihat juga Mmm, pandemi corona masih berlangsung kan, seperti itu. mhm. Betul, memang ada pro kontra di sini ya. Tentunya saya sebagai pramu wisata sangat mendukung sekali pembukaan tempat-tempat wisata ini. Cuman kan kita di sini harus melihat kesehatan tetap harus yang pertama gitu. Karena kalau misalnya masyarakatnya akhirnya sakit terus pandeminya semakin meluas, tentunya tidak akan ada yang mau berwisata. Jadi memang harus sangat diperhatikan nih si protokol-protokol kesehatan. Selama ini yang jadi sorotan atau yang jadi berita itu adalah kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya itu adalah memang tempat-tempat wisata yang agak sedikit kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya adalah pembatasan jumlah wisatawan yang masuk. Sebenarnya ketika pemerintah membuka tempat-tempat wisata, satu kan sekarang kita sudah banyak nih penelitian, sudah banyak studi, sudah banyak jurnal tentang um, risk high risk, low risk, medium risk gitu ya, tingkat resiko penyebaran gitu. Bukan berarti tidak ada atau minim, cuman ada tempat-tempat yang high risk. Tempat high risk itu seperti apa sih? Tempat yang ventilasinya tertutup, tempat yang kita masuk ke dalam ruangan. Jadi mungkin tempat-tempat itu bisa lebih sedikit jumlah wisatawan yang diperbolehkan untuk masuk. Sedangkan kalau tempat-tempat terbuka seperti pantai ataupun lapangan ataupun taman mungkin agak bisa sedikit dilonggarkan gitu protokol kesehatannya. Kenapa? Karena kita sudah melihat kalau di outdoor di ruang terbuka itu penyebarannya tidak semasif, bahkan bisa dibilang kurang dari 10%. Saya baca satu jurnal kurang dari 10% penyebaran COVID-19 itu adalah terjadi di outdoor gitu. Justru adalah Hmm, kluster-kluster yang terjadi ini indoor gitu. Jadi memang itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan bagaimana kalau misalnya museum-museum, karena museum itu kan ya mau nggak mau outdoor gitu ya. Um, saya, melihat di sini memang tempat wisata ataupun museum di Indonesia ini masih sangat sedikit sekali yang menerapkan sistem digitalisasi. Sedangkan sistem digitalisasi pembelian tiket melalui website, pembelian tiket berdasarkan kuota di jam-jam atau slot-slot khusus, ini tuh masih bisa dihitung jari gitu tempat wisata yang melakukan ini. Tapi masih banyak museum-museum yang masih agak sedikit dalam tanda kutip tuh gaptek gitu. Mereka masih hmm, belum punya website yang mumpuni, mereka masih belum punya mitigasi pembelian tiket atau pembatasan kuota. Sebenarnya ini win-win juga gitu. Ini win-win solution baik buat kita sebagai wisatawan dan juga baik buat si tempat rekreasi. Kenapa? Karena sebagai wisatawan kita jadi bisa memperhatikan atau merencanakan tempat wisata kita gitu. Misalnya kita mau ke Ancol gitu, kita buka websitenya, kita beli di websitenya, oh ternyata udah penuh. Oke, berarti kan kita tidak akan jadi ke sana daripada iya kita betul. ke sana terus tiba-tiba udah ditutup karena kuotanya udah penuh gitu kan. Kalau kita masih di rumah kan kita masih bisa mempertimbangkan, oh Ancol nggak bisa nih, berarti kita akan ke Ragunan. Kita lihat Ragunan masih ada berapa kuotanya. Atau, oh Ragunan udah penuh, kita bisa kemana, kita bisa kemana. Itu sih menurutku yang seharusnya nih di masa pandemi ini, akhirnya tempat-tempat wisata ini semakin melek terhadap teknologi digital. Saya ingin tanya juga nih tentang pendapat Bapak mengenai persoalan yang kemarin sempat viral, yaitu mudik dilarang tapi tempat wisata dibuka. Karena kemarin itu jujur banyak sekali pro kontra yang terjadi di masyarakat ya tentang persoalan ini. Katanya pemerintah tidak mementingkan kepentingan rakyat. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak terkait hal tersebut?
Nah, ini juga sebenarnya, menurut saya harus dilihat dari berbagai sisi ya, kayak ini pasti tidak ada jawaban yang 100% benar atau 100% salah. Karena kalau saya melihatnya, orang mudik dan ingin mudik itu udah dari tahun lalu kan kita sudah lebih ketat tuh ya protokol kesehatannya, kayak kita Hmm. tidak boleh mudik juga. Jadi ini adalah tahun kedua orang tidak tidak mudik gitu. Dan saya mengerti sekali betapa inginnya orang ini untuk mudik atau bertemu dengan keluarganya gitu ya. Dan menurut saya memang ini adalah satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu membatasi mudik ini sudah benar menurut saya. Membatasi Hmm. mudik ini sudah benar. Kenapa? Karena dari zona-zona merah, dari area-area dengan zona merah yang tinggi yang kemudian akhirnya, mereka bisa pindah lokasi, pindah provinsi, pindah pulau, ini bisa berpotensi untuk menciptakan klaster-klaster baru gitu. Tapi kemudian yang kita harus lebih perhatikan adalah bagaimana ya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau misalnya ada orang-orang yang memang sudah mudik sebelum dan sesudah, mudik itu dilarang. Karena kan mudik dilarang tuh mulai tanggal 6 gitu ya, sedangkan ada yang, dari tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 gitu. Salah satu yang bisa dilakukan sebenarnya adalah dengan, melakukan tes-tes, seperti swab antigen gratis buat orang-orang yang baru pulang dari mudik ataupun yang akan berangkat mudik gitu. Nah, ini tes-tes ini tuh harus dilakukan secara masif dan juga gratis, itu sih yang utama. Nah, kalau masalah tempat wisata, sebenarnya, pembukaan atau penutupan tempat wisata itu sah-sah saja dilakukan asalkan komando, berita, ataupun, pemerintah itu menerapkannya itu sudah dari jauh-jauh hari. Jadi rencananya itu sudah terencana gitu. Seharusnya tuh dari 2 minggu atau bahkan sebulan sebelumnya sudah ada sosialisasi. Sosialisasinya seperti apa kalau misalnya mau dibuka gitu, berapa persen yang boleh dibuka. Oke, baik Pak. Terakhir ya Pak, sebagai penutup, mungkin Ya, Bapak punya saran dan harapan terkait wisata ibu kota selama pandemi ini seperti apa? Mungkin untuk pemerintah dan juga masyarakat? mmm. Kalau untuk masyarakat sekali lagi, saya sangat menghimbau untuk berwisata di tempat-tempat yang, eee, apa ya, penyebarannya itu minim. Penyebaran minim ini bukan berarti nol ya, karena kalau misalnya nol ya udah berarti di rumah saja. Cuman kan ini kita sudah masuk tahun kedua, masyarakat sudah jenuh, sudah lelah, bahkan akhirnya bisa terkena depresi, stres, penyakit mental, jadi kita harus keluar. Jadi, kita memang harus menggalakkan wisata itu yang outdoor, wisata yang keluar. Bisa berjalan kaki, bisa ke taman, bisa hiking, bisa trekking, bisa ke kebun. Jadi wisata-wisata yang lebih ke outdoor gitu. Kalau tempat wisata, yang di dalam atau di indoor, saran saya mulai dari sekarang, kalau sekarang sih sebenarnya sudah mulai terlambat, cuman kan tidak ada kata terlambat ya. Dari Iya sekarang betul. memang sudah harus menyiapkan digitalisasi pembelian tiket seperti apa dari ini untuk pemerintah terutama dari Dinas Pariwisata gitu ya, karena banyak sekali kan museum-museum yang di bawah Dinas Pariwisata dan juga Dinas Kebudayaan ya. Jadi mereka tuh harus kalau kalau bisa malah tempat-tempat wisata yang ada di bawah satu dinas itu udah satu aja mungkin websitenya. Jadi mereka bisa Hmm. memilih gitu untuk membeli tiket kemana dan apa yang harus dilakukan gitu dan Jadi lewat online ya, penjagaan pembelian tiketnya betul, ya? betul Michael, lewat online ini menurut saya bisa memudahkan kita sebagai wisatawan dan juga sangat memudahkan pengelola dari si museum ini gitu. Jadi Hmm. memang harus ada niat dan political will-nya untuk melakukan hal ini gitu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya setelah bergabung bersama kami. Semoga sehat Terima selalu kasih ya Pak. Michael, sehat-sehat Ya. juga ya. Baiklah pemirsa, itu saja wawancara saya bersama Pak Farid Mardianto. Jadi, wisata ibu kota masih bisa berjalan dengan lancar asalkan masyarakat dapat memanfaatkan digitalisasi, selalu berwisata di outdoor, dan tidak lupa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton wawancara ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Michael Utamajaya, mohon undur diri dan sampai jumpa.